Perkenalkan, jadi kami dari kelompok 9 dalam mengerjakan final exam di mata kuliah Business Plan Lab ini, kami akan mempresentasikan ide bisnis kelompok kami yang mana bernama konglomerat Thrift Shop, yang mana kelompok kami terdiri dari Alia Prameswari, Rahmatun Nida, dan Fani Anissa. Jadi yang pertama ada elevator pitch. Konglomerat thrift shop merupakan bisnis yang menjual berbagai macam varian produk mulai dari pakaian hingga aksesoris dengan harga yang terjangkau. Produk yang kami sediakan juga terbatas sehingga dalam satu model hanya terdapat satu barang yang menyebabkan bisnis thrift shop ini mulai digemari banyak masyarakat khususnya remaja karena produk yang ditawarkan tidak pasaran. Selanjutnya dan the problem. Jadi tren fashion yang berkembang sangat cepat sehingga membuat konsumen itu ingin terus mengganti fashionnya, terutama mahasiswa yang gemar melakukan mix and match style terhadap fashion mereka. Akan tetapi mereka masih belum memiliki penghasilan sendiri. Selanjutnya untuk the solution, melihat tren fashion yang berkembang sangat pesat saat ini membuat kami membuka peluang untuk memilih bisnis yang bergerak di bidang fashion khususnya thrifting. Dengan adanya bisnis ini, konsumen bisa mendapatkan barang yang berkualitas, unik, dan menarik dengan harga yang murah. Namun dengan perkembangan tren ini, membuat pesaing dalam bisnis ini semakin banyak. Itu sebabnya kami perlu menambahkan layanan khusus untuk membedakan bisnis thrifting kami dengan yang lain, yang mana layanan tersebut berupa modifikasi produk. Jadi ketika ada produk yang mungkin lubang atau mungkin yang di mix and match dengan produk lain, itu kami akan menyediakan layanan tersebut. Selanjutnya, company profile. Jadi, konglomerat thrift shop merupakan bisnis yang menjual berbagai macam varian produk mulai dari pakaian hingga aksesoris dengan harga yang terjangkau. Produk yang kami sediakan juga terbatas sehingga dalam satu model hanya terdapat satu barang yang menyebabkan bisnis thrift shop ini mulai dicari banyak masyarakat, khususnya remaja, karena produk yang ditawarkan tidak pasaran. Jadi untuk visi bisnis kami yang menjadikan konglomerat thrift shop sebagai bisnis yang dapat membangun kreativitas anak muda melalui berbagai inovasi dalam model pakaian thrifting. Kemudian untuk misinya, kami akan menjual produk dengan harga murah namun kualitasnya bagus. Yang kedua, mengembangkan produk agar terus menarik dan bervariasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Dan yang terakhir adalah meningkatkan selera fashion masyarakat. Selanjutnya untuk industri analisis and trends. Jadi jika dilihat dari perkembangan industri thrift shop, saat ini berkembang sangat pesat. Hal ini karena mode fashion yang disukai masyarakat saat ini bersifat ekonomis. Dengan demikian, indeks PDB ekspor sandang ekonomi juga menunjukkan pertumbuhan dari Januari hingga September 2022. Menurut kata data.co.id, industri tekstil dan sandang mengalami lonjakan signifikan pada triwulan 1 2019 dengan peningkatan sebesar 18,98%. Direktur Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, Septiana Tangkari menyatakan bahwa pertumbuhan nilai perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia mencapai 78% tertinggi di dunia. Sama halnya dengan konglomerat thrift shop, bisnis ini menggunakan teknologi untuk produksi maupun pemasaran. Dalam hal produksi, bisnis ini menggunakan mesin bordir, sedangkan untuk pemasaran bisnis ini memanfaatkan media sosial dan aplikasi e-commerce. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang opportunity dan target marketnya yang kamu tuju. Yang pertama itu ada geografi, yaitu masyarakat Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur di Malang. Yang kedua ada demografi, yaitu ada pria dan wanita, remaja hingga dewasa, berkisar antara 15 sampai 27 tahun, dengan pendapatan menengah sampai ke bawah, atau rata-rata UMR. Yang ketiga itu ada psikografi, yaitu konsumen yang mengikuti perkembangan tren. Dan yang terakhir itu ada behavior, yaitu konsumen yang lebih mengutamakan harga murah. Next. Oke, nah competition di sini biasanya terdapat pada pebisnis dengan produk baru, namun harganya juga murah. Biasanya penjual yang berada di Shopee. Beberapa orang akhirnya lebih memilih produk baru dengan harga yang sama. Selain itu, kompetitor bisnis thrifting juga bisa berasal dari sesama bisnis thrifting juga. Namun bisa jadi produk yang dijualnya itu lebih bagus dan bervariasi, namun harganya tetap konsisten, tidak mahal, relatif murah seperti harga standarnya. Next. Oke, sekarang saya akan membahas strategic position dan risk assessment-nya. Yang pertama itu ada market risk-nya itu sekitar 87%. Nah, langkah ini itu untuk mengatasi dengan memfokuskan target market pada mahasiswa perempuan. Yang kedua itu ada competitive rates yaitu 90%. Kompetitor untuk
bisnis thrift shop itu tuh sangat banyak karena pada masa sekarang banyak peminat baju bekas sehingga bisnis thrift shop juga banyak diminati. Untuk itu kami akan mengatasinya dengan memberikan pelayanan yang menarik yang tidak dimiliki oleh bisnis thrift shop lainnya. Terus yang ketiga itu ada teknologi risk, 20% resiko teknologi yang dimiliki bisnis thrift shop itu kecil karena bisnis ini itu tidak menggunakan banyak teknologi. Next. Next. Product risk. Nah, product risk-nya itu 70% produk yang dijual oleh bisnis thrift shop itu kebanyakan sama seperti hoodie, jaket, atau sweater. Terus execution risk-nya itu 60%. Untuk resiko eksekusi cukup tinggi karena banyaknya bisnis thrift shop ini yang sudah beredar terutama di Kota Malang. Next. Selanjutnya saya akan membahas tentang marketing and sales. Nah, untuk strategi marketingnya dan penjualan, kami akan memanfaatkan pemberian promo atau diskon bagi pembelian lebih dari 3 pieces, yang mana per item produk akan mendapatkan potongan Rp5.000. Bahkan kami juga akan memberikan bonus baju tambahan bagi mereka yang membeli baju lebih dari 5 pieces. Namun, baju yang dipilih sudah terdapat di keranjang tersendiri yang sudah kami tentukan. Next. Oke, selanjutnya saya akan membahas operation. Nah, di tahap operation ini kami membaginya menjadi tiga, yaitu ada plan and facility. Fasilitas bagi karyawan itu dapat mengambil baju maksimal 5 pieces produk gratis setiap 1 bulan sekali. Fasilitas bagi konsumen yang kami berikan yaitu kebebasan bagi mereka yang ingin mencoba pakaian apa saja. Bahkan mereka juga bisa mendapatkan bonus pakaian gratis ketika produk yang dibelinya itu sudah mencapai 500.000. Yang kedua itu ada manufacturing dan production plan. Nah, produk yang kami jual ini bukan berasal dari bahan mentah, maka tidak terdapat rencana produksi manufaktur. Melainkan untuk rencana produksinya akan kami lakukan dengan pembelian persediaan barang dagang setiap 1 bulan sekali. Yang terakhir itu ada labor recruitment, yaitu persyaratan rekrut karyawan, yaitu kami memilih persyaratan karyawan yang memiliki tanggung jawab, disiplin waktu, jujur, konsisten, memiliki attitude yang bagus, dan pastinya mereka itu aktif atau cepat tanggap serta bisa melayani konsumen dengan baik. Next. Selanjutnya, teknologi pada bisnis konglomerat thrift shop mempunyai perbedaan dari bisnis thrift shop yang lain, yaitu adanya custom lukisan atau bisa juga bordir. Untuk itu, bisnis ini membutuhkan teknologi yang dapat memudahkan produksi jika dalam jumlah yang banyak. Pada lukisan, kami merencanakan membuat teknologi baru, yaitu mesin yang dapat menciptakan tekstur lukisan seperti pada umumnya. Namun di sini kami tidak banyak menggunakan tenaga manusia. Tenaga manusia hanya dibutuhkan untuk memasukkan baju dan warna yang akan digunakan. Kemudian untuk bordir, kami juga akan menggunakan teknologi mesin. Nantinya, kami cukup input desain yang sudah disepakati dengan konsumen, kemudian mesin akan berjalan sendiri sesuai desain. Tujuan dari penggunaan teknologi tersebut adalah untuk memudahkan dan mempercepat proses produksi. Next. Untuk manajemen tim, konglomerat thrift shop dibagi menjadi 3. Yang pertama, Alia Prameswari sebagai CEO dengan tugas memanfaatkan modal untuk membeli kebutuhan toko, memanfaatkan modal untuk membeli persediaan barang dagang, dan menyusun laporan keuangan. Untuk Rahmatunida sebagai COO, bertugas mengatur strategi marketing atau pemasaran produk, melakukan upload produk di sosial media, dan menyusun laporan keuangan. Yang terakhir, Fania Anissa sebagai CFO mengatur strategi promosi produk, melakukan promosi seperti endorsement dan paid promote di sosial media, dan juga menyusun laporan keuangan. Next. Pada finansial, total variable cost yang dimiliki sebesar 7 juta, total fixed cost yang dimiliki sebesar 29 juta, dan harga jual produk konglomerat thrift shop sebesar 55.000 per unit. Selanjutnya, pada development, tujuan perusahaan untuk jangka panjang kami yaitu ingin mempertahankan produk maupun layanan yang dijual secara konsisten. Untuk milestone, kami akan memberikan jangka waktu dalam pembelian bulk segel hingga target penjualannya. Jadi, ketika pembelian bulk segel sudah terpenuhi, maka kami akan melakukan sortir produk. Yang terakhir, exit plan.
yaitu langkah awal untuk menghitung evaluasi perusahaan, lalu menentukan perusahaan akan dijual kembali atau diberhentikan sepenuhnya. Kesimpulan dari presentasi bisnis plan kali ini adalah bahwa bisnis thrifting merupakan bisnis yang memiliki banyak peluang untuk bisa berkembang. Namun, ia sudah cukup memiliki banyak pesaing saat ini, sehingga kami harus bisa membangun kreativitas dan inovasi agar produk yang kami jual bisa tetap bersaing di tengah pasaran ini. Sekian presentasi bisnis model konglomerat thrift shop. Terima kasih.